Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dira Putri dengan NPM 25411087, Program Studi Manajemen, kelas Manajemen 25A. Saya akan menjelaskan materi tentang buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar General Ledger adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Tahapan pencatatan akuntansi yang dilakukan setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Secara definitif, buku besar adalah kumpulan rekening atau akun permanen yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan merangkum perubahan dari setiap elemen, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, yang diakibatkan oleh seluruh transaksi keuangan perusahaan. Ia berfungsi sebagai jantung dari sistem akuntansi karena menyediakan catatan kronologis dan ringkasan yang terorganisir untuk setiap akun. Definisi buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan jenis akun. Contoh misalnya buku besar perusahaan mungkin berisi akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, utang usaha, dan gaji yang harus dibayar. Masing-masing akun ini digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi. Misalnya, kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kas, piutang digunakan untuk mencatat semua faktur pelanggan, dan persediaan digunakan untuk mencatat semua pembelian dan penjualan inventaris. Fungsi utama buku besar adalah meringkas transaksi dari jurnal. Fungsi buku besar akuntansi adalah mengumpulkan, mengelompokkan, dan meringkas seluruh transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam akun-akun terkait, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap transaksi yang dicatat di jurnal akan dipindahkan atau diposting ke buku besar sesuai jenis akunnya. Misalnya kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban. Hasil akhirnya membantu menghasilkan informasi saldo akun yang akan digunakan untuk membuat neraca saldo dan laporan keuangan. Menjaga saldo setiap akun dalam buku besar akuntansi adalah proses memastikan bahwa setiap akun seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban selalu memiliki saldo yang benar dan terbaru berdasarkan transaksi yang terjadi. Lebih jelasnya, menjaga saldo setiap akun berarti memperbarui saldo setiap akun setiap kali ada transaksi, memastikan saldo akun tetap akurat dan tidak salah hitung. Menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang benar, membantu mengetahui posisi keuangan perusahaan setiap saat. Contoh sederhananya, jika perusahaan menerima uang tunai sebesar 5 juta, maka akun kas bertambah 5 juta. Dicatat di buku besar agar saldo kas terbaru bisa dilihat kapan saja. Menyediakan data untuk keuangan dalam buku besar adalah fungsi buku besar untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi saldo akun secara lengkap sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Buku besar menyediakan data keuangan yang sudah dikelompokkan berdasarkan akun, dirangkum dari jurnal, ditampilkan dalam bentuk saldo akhir setiap akun. Data inilah yang nantinya dipakai untuk membuat neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Memastikan akurasi catatan keuangan dalam buku besar adalah fungsinya untuk menjaga agar setiap pencatatan transaksi keuangan sesuai kenyataan, tidak salah hitung, dan konsisten sehingga informasi keuangan perusahaan valid dan dapat dipercaya. Memastikan akurasi catatan keuangan berarti setiap transaksi diposting dengan benar dari jurnal ke buku besar. Saldo setiap akun dihitung tepat, tidak ada kesalahan angka, semua pencatatan sesuai aturan akuntansi, tidak ada transaksi yang terlewat atau tercatat ganda. Informasi siap digunakan untuk laporan keuangan yang akurat. Contoh sederhananya adalah jika perusahaan membayar listrik sebesar 500.000, maka akun beban listrik bertambah 500.000 dan akun kas berkurang 500.000. Buku besar memastikan pencatatan ini benar sehingga saldo kas dan beban sesuai. Jenis-jenis akun dalam buku besar. Setiap transaksi mempengaruhi setidaknya 2 jenis akun yang membentuk dasar persamaan akuntansi,
Yang pertama, aset. Aset adalah akun yang menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi di masa depan. Contoh akun aset adalah kas, piutang usaha, persediaan barang, peralatan, tanah dan bangunan, beban dibayar di muka. Fungsinya untuk mencatat semua harta yang dimiliki perusahaan. Liabilitas, kewajiban atau utang. Liabilitas adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain dan harus dibayar di masa depan. Contoh akun liabilitas adalah utang usaha, utang bank, utang gaji, utang pajak. Fungsinya untuk menunjukkan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contoh akun ekuitas adalah modal pemilik, prive, laba ditahan. Fungsinya untuk menggambarkan investasi dan hak pemilik dalam perusahaan. Pendapatan atau revenue adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Contoh akun pendapatan adalah pendapatan penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Fungsinya untuk mencatat pemasukan perusahaan. Beban atau expenses adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Contoh akun beban adalah beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, beban iklan, dan beban perlengkapan. Fungsinya untuk mencatat semua pengeluaran dalam kegiatan operasional. Proses pencatatan dari jurnal ke buku besar disebut posting, yaitu memindahkan data transaksi yang sudah dicatat dari jurnal umum ke akun-akun yang ada dalam buku besar. Berikut langkah-langkah prosesnya. Langkah-langkah posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, identifikasi akun yang terlibat dalam transaksi di jurnal, misalnya akun kas dan pendapatan. Yang kedua, tentukan posisi akun. Debit dicatat di sisi kiri akun buku besar, sedangkan kredit dicatat di sisi kanan akun buku besar. Yang ketiga adalah salin tanggal transaksi dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, salin jumlah nominal debit dan kredit ke akun masing-masing. Yang kelima, isi kolom referensi pada buku besar dengan menulis nomor halaman jurnal untuk menandai transaksi sudah diposting. Yang keenam, hitung dan perbarui saldo akun setelah transaksi dicatat. Yang ketujuh, isi kolom referensi jurnal dengan menulis nomor akun buku besar sebagai bukti bahwa transaksi sudah diposting. Contoh transaksi sederhana dan pencatatannya. Contoh transaksi yaitu menerima uang tunai dari penjualan sebesar 1 juta. Jurnal umumnya tanggal 1 November. Akunnya kas pada pendapatan, jadi kas di debit sebesar 1 juta dan pendapatan pada kredit sebesar 1 juta. Efek pada buku besar yaitu akun kas di debit sebesar 1 juta di mana saldo bertambah, akun pendapatan di kredit sebesar 1 juta di mana saldo bertambah. Jenis transaksi yang dicatat di buku besar selain elemen statis seperti tanggal atau akun, buku besar juga menyimpan data dari berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam operasional harian perusahaan. Berikut ini contohnya. Penerimaan kas, semua transaksi yang membuat kas perusahaan bertambah dicatat di sini. Contohnya termasuk pembayaran dari pelanggan, penerimaan dari piutang, atau penjualan tunai. Transaksi semacam ini sangat penting untuk memantau arus kas masuk secara real time. Yang kedua, pengeluaran kas ini mencakup pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran utang, dan pengeluaran operasional lain. Jika kamu menggunakan buku besar 4 kolom, yaitu tanggal, deskripsi, debit, dan kredit, maka pengeluaran akan terlihat jelas dari kolom debit yang berdampak langsung ke akun kas. Yang ketiga, transfer antar rekening untuk perusahaan dengan lebih dari satu rekening bank. Pemindahan dana antar rekening perlu dicatat untuk keperluan rekonsiliasi dan pengendalian internal. Meskipun tidak mempengaruhi total kas secara keseluruhan, ini tetap penting untuk mencatat aliran internal. Yang keempat, penyesuaian kas. Ini bisa mencakup koreksi karena kesalahan pencatatan, bunga bank, atau biaya administrasi. Penyesuaian ini penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan dan mencegah kesalahan pembekuan yang berulang. Pentingnya buku besar untuk pelaporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, adalah karena buku besar menyediakan data saldo akun pendapatan dan beban yang diperlukan untuk menghitung laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Buku besar menjadi sumber utama untuk menentukan total pendapatan buku besar, mencatat seluruh transaksi penjualan dan pendapatan lainnya sehingga jumlah pendapatan periode tersebut bisa dihitung dengan tepat. Menghitung total beban semua biaya seperti gaji, listrik, sewa, dan biaya operasional lain tercatat dalam buku besar sehingga total beban dapat diketahui secara akurat.
mengukur kinerja keuangan dari data pendapatan dan beban di buku besar. Perusahaan dapat menghitung laba atau rugi bersih yang menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi. Menjamin keakuratan laporan karena data laporan laba rugi berasal dari buku besar, maka laporan yang dibuat menjadi valid, sistematis, dan sesuai standar akuntansi. Mencegah kesalahan pencatatan buku besar, memudahkan pengecekan dan koreksi jika ada kesalahan pada jurnal, sehingga laporan laba rugi tidak salah dalam perhitungan angka. Yang kedua ada neraca, adalah karena buku besar menyediakan saldo akhir setiap akun aset, liabilitas, dan ekuitas yang digunakan untuk menyusun neraca secara akurat. Buku besar memiliki peranan penting dalam penyusunan neraca karena menentukan saldo aset buku besar menunjukkan jumlah akhir aset seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan sehingga perusahaan tahu total harta yang dimiliki. Menunjukkan saldo liabilitas semua utang perusahaan seperti utang usaha atau pinjaman bank dicatat dalam buku besar sehingga kewajiban perusahaan dapat dihitung dengan benar. Memberikan saldo ekuitas, modal pemilik, laba ditahan, dan perubahan modal juga berasal dari buku besar sehingga posisi ekuitas dapat dihitung dengan tepat. Menjamin keakuratan laporan neraca hanya akan akurat jika data yang digunakan berasal dari buku besar yang sudah diperbarui dan diposting dengan benar. Menjaga keseimbangan, yaitu balance, karena data berasal dari buku besar, maka neraca dapat memastikan bersamaan akuntansi tetap seimbang, seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Mempermudah pengecekan jika ada ketidaksesuaian dalam neraca, buku besar digunakan untuk menelusuri dan memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, pentingnya buku besar untuk laporan arus kas. Buku besar sangat penting dalam penyusunan laporan arus kas karena berfungsi sebagai sumber informasi untuk mencatat dan menelusuri pergerakan kas masuk dan kas keluar perusahaan selama satu periode. Menentukan saldo kas yang akurat. Buku besar menunjukkan saldo awal dan akhir akun kas sehingga laporan arus kas dapat disusun dengan benar. Mengidentifikasi transaksi kas, semua transaksi yang mempengaruhi kas seperti penerimaan dan pengeluaran tercatat dan dapat ditelusuri di buku besar. Mengelompokkan arus kas. Informasi dari buku besar membantu memisahkan arus kas ke dalam 3 bagian, yaitu aktivitas operasi, aktivitas inventasi, aktivitas pendanaan. Memastikan kesesuaian laporan dengan buku besar. Data pada laporan arus kas dapat dicocokkan dengan akun kas dan bank sehingga laporan tidak salah. Melacak pengeluaran dan pemasukan buku besar membantu memantau penggunaan kas dan penerimaan kas untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.